Sabar ya teman-teman ya. Ya silakan Rafli Afrijal. Halo. Oke nggak ada ya. Silakan ABC. Halo, selamat malam Kak. Ya malam silakan. Mau bertanya kan, ada satu kasus di mana di kampung itu pernah kejadian ada orang yang dia kan membunuh, terus dia sembunyi di rumah orang yang jadi dia sembunyi terus dia bilang kalau dia ada bikin kasus gitu membunuh. Nah orang ini dia bantu untuk sembunyikan orang ini sehingga dia, karena kan orang kampung udah ngejar gitu dah, ngejar dia, jadi dia sembunyi ke orang ini dan akhirnya ditolong padahal dia sudah membunuh. Itu berdosa nggak Kak? Soalnya kan kasus kayak gini juga pernah terjadi waktu 10 pengintai yang mau mengintai di Yeriko, kan mereka dibantu sama Rahab. Ditanya oleh tentara-tentara Yeriko, ya Rahab bohong bahwa dia ada di rumah mereka. Dan pada akhirnya kalau kita baca, Rahab ini kan pada akhirnya dilindungi oleh Tuhan. Padahal dia sudah berbohong. Gimana Kak itu? Kalau Kak mau menanggapinya. Dosa atau tidaknya itu tergantung tujuannya. Ya. Dan perbuatannya itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Dia berbohong misalnya. Ada orang jahat berdosa membunuh lalu dilindungi. Nah, di kasusnya Rahab, apa yang mereka lakukan? Dan di kasus yang kamu berikan, apa yang dia lakukan? Apa yang dilindungi di kasus Rahab? Apa yang dilindungi dalam kasusmu? Jadi semua tergantung motivasi dan yang melatar belakangnya itu apa. Dua orang pembunuh, ketika satu temannya itu dikejar-kejar orang, maka temannya pembunuh ini akan melindungi pembunuhnya, saudaranya, agar tidak diserang oleh warga. Apakah dia berbuat baik? Karena motivasinya melindungi sesamanya pembunuh. Dia tetap berdosa. Tapi niat hatinya. Nah, kasusnya Rahab. Nah, jadi semua tergantung motivasi dan Tuhan yang bermurah hati kepada belas kasihnya di dalam tindakan semua orang itu. Jadi itu relatif, bro. Relatif dalam pengertian apa? Kita harus menimbang konteks. Kita nggak bisa memukul rata semua hal. Jadi kalau kamu tadi gunakan kasus Rahab untuk menjadi pembenaran atau legitimasi buat kasus seperti tadi, case-nya aja, base-nya aja sudah berbeda. Berbeda sekali. Melindungi tujuannya apa? Yang kasus Rahab melindungi tujuannya apa? Kan berbeda kasusnya. Kalau kasus Rahab kan bukan karena berbuat jahat, tapi karena memang ingin melihat bagaimana nih kondisi nih, gitu. Nah kalau ketahuan, tak mati. Nah dilindungi tuh agar bisa menjalankan misi, bukan berbuat jahat toh. Nah kalau ini berbuat jahat, dia melindunginya karena apa? Berarti kalau dari pengertian saya ada dosa-dosa yang mungkin bisa dimaklumi oleh Tuhan atau gimana Kak? Oh, enggak ada dosa-dosa yang dimaklumi. Dosa tetap dosa, bro. Iya itu maksud saya. Enggak ada. Karena kan Rahab tetap berdusta dalam hal ini Kak. Iya dia berbohong dalam hal itu. Makanya tadi saya katakan kasih karunia Tuhan yang melingkupi dia atas tindakannya itu. Oh, Ya, Tuhan melindungi dia kan pada akhirnya kan? iya. Ya karena Tuhan tahu niat hati si Rahab ini bagaimana. Meskipun dia melakukan itu. Nah, yang di kasus kamu, dia melindungi penjahat itu niat hatinya ngapain? Makanya melindungi dia. Kalau seperti yang tadi case yang saya berikan, pembunuh dengan pembunuh itu melindungi temannya pembunuh. Niat hatinya mau melindungi temannya pembunuh itu apa? Agar dia nggak kehilangan temannya untuk melakukan dosa itu.
Jadi semua tergantung kasusnya. Ya itu apa namanya? Tergantung kasusnya ya. Jadi nggak bisa semua dipukul rata. Gitu. Oh iya, oke Kak, aku emang Tapi agak apapun yang dilakukan tetap dosa. Ya, ketika dia berbohong itu sudah berdosa. Itu nggak bisa dikatakan tidak dosa dan lain-lain. Itu tetap berdosa. Berbohong, menipu itu tetap dosa. Tapi kasih karunia Tuhan mengetahui niat hatimu yang membuat kamu melakukan dosa itu apa. Gitu. Jadi enggak. Dan itu haknya Tuhan, dia bermurah hati kepada siapa, kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang. Oke, makasih Kak. Jadi saya udah mengerti sih, karena sempat ada orang yang membandingkan tentang dosa ini sama seperti Rahab itu. Jadi, tapi saya sudah mengerti. Kalau mau jawab sih. Oke Kak,